bagaimana kasih sayangnya dan syafaatnya semasa hidup beliau. Sekarang dengarkan bagaimana beliau kasih sayangnya di dalam alam barzah saat ini. Jika kau tanya, sedang di manakah Nabi Muhammad pada saat ini? Tentu saja jawabannya beliau sedang berada di dalam alam barzahnya, sudah berada dalam alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 105, wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya apa yang kalian lakukan semua akan dilihat dan diketahui oleh Allah dan oleh Rasulullah. Semua yang kalian lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulullah serta orang-orang yang beriman. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Dan Dia akan memperlihatkan semua yang telah kalian lakukan itu. Allah memberitahu kita dalam ayat ini bahwa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau ada untuk kita. Dan kematian bukanlah penghalang untuk tetap mengetahui dan mengawasi keadaan kita umatnya. Sebab baginya kita adalah yang terpenting. Bahkan sebelum kewafatannya, saat Israel datang untuk mencabut nyawanya, sesudah berpamitan terlebih dahulu, mohon izin terlebih dahulu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang saat itu datang mendampingi malaikat Israel, "Waman li ummati ba'di ya Jibril?" Jika aku meninggal dunia, siapa untuk umatku wahai Jibril? Jika aku meninggal dunia, siapa untuk umatku wahai Jibril? Dan malaikat Jibril menjawab, Innallaha yugri'ukas salam. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan menyampaikan pesan bahwa engkau tak akan dikecewakan atas umatmu. Dan meski umatmu adalah umat yang terakhir, kelak merekalah yang pertama kali dilewatkan di atas jembatan Sirat sebelum umat yang lain. Bahkan pintu surga masih akan dihalangkan dari umat terdahulu sampai masuknya umatmu di dalamnya. Sesudah ditenangkan dengan kabar gembira untuk umatnya, barulah beliau lega, kemudian berkata, Balir Rafiqul A'la, Balir Rafiqul A'la. Jika begitu segera pertemukanlah aku dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Engkau pun juga pasti sering mendengar bagaimana Nabi Muhammad di saat sakaratul maut, dicabut nyawanya, saat beliau merasakan pedihnya sakaratul maut, beliau bertanya kepada malaikat Israel, afi mithli hadza sakaratul mauti ummati, wahai Israel, seperti inikah pedihnya, sakitnya sakaratul maut umatku? Malaikat Israel menjawab, qad khafafna 'alaika ya Rasulullah, kami sudah meringankannya untukmu wahai Rasul. Dan Nabi Muhammad, doanya yang terakhir untuk kita, doanya dalam hidupnya yang terakhir untuk kita, ya Allah, Allahumma thaggilhu alayya wa khaffifhu ala ummati. Ya Allah, ringankanlah sakit sakaratul maut umatku. Dan jika untuk itu engkau harus memberatkan sakaratul mautku, beratkan untukku, asal ringankan bagi umatku. Siapa yang rela sakitnya diperberat agar sakitmu kelak diringankan? Ayah ibumu belum tentu melakukan itu untukmu. Anak cucumu belum tentu melakukan itu untukmu. Akan tetapi Nabimu lah yang pernah melakukan itu. Alangkah beruntungnya kita sebagai umatnya. Demikian besar kasih sayang
kepada kita umatnya menjelang kewafatannya. Dan bahkan sekarang ini, jika kau tanya apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam alam barzahnya, dengarkanlah keterangan beliau yang telah beliau sampaikan dulu di masa hidupnya sebagai salah satu hadis sahih yang beliau tinggalkan untuk kita umatnya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi Muhammad suatu ketika kepada para sahabatnya, aku hidup baik bagi kalian, kelak aku wafat pun baik bagi kalian. Aku hidup baik bagi kalian umatku, kelak aku wafat pun baik bagi kalian umatku. Para sahabat berkata, hayatukum khairul lana, hidupmu baik untuk kami, itu pasti wahai Rasulullah. Namun bagaimana mungkin engkau meninggal dunia dan baik untuk kami pula wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Apa yang kalian lakukan, apa yang dikerjakan oleh umatku sesudah aku wafat nanti akan diajukan, akan dilaporkan, akan disampaikan kepadaku sedangkan aku berada dalam alam kubur, katanya. Kelak aku wafat, di dalam alam kuburku semua yang kalian lakukan akan diajukan kepadaku, termasuk yang kita lakukan pada hari ini sampai kepada Nabi Muhammad, termasuk yang kamu lakukan kemarin-kemarin itu, termasuk yang kamu lakukan esok-esok hari nanti. Semuanya akan sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian tidak hanya sekedar tahu, Nabi Muhammad berkata, fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Apabila aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ayah ketika melihat anaknya berprestasi, ia akan berterima kasih kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah anak saya begitu, alhamdulillah. Makasih ya Allah kau jadikan anak saya seperti itu, alhamdulillah. Demikian Nabi Muhammad kepadamu teman-teman. Ketika kamu berbuat baik, Nabi Muhammad yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendengar guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika menasehati kami para murid-muridnya. Beliau sering kali berkata, lakukanlah sesuatu membuat senang Nabi Muhammad SAW dari alam barzahnya. Lakukanlah sesuatu untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum karenamu dari dalam alam barzahnya. Teman-teman saudara sekalian, silahkan pikirkan masing-masing. Selama ini kabar apakah yang kau sampaikan kepada Nabi Muhammad? Apakah kabar yang Nabi Muhammad terima darimu layak membuatnya tersenyum? Ataukah malah justru kabar yang kau sampaikan, kabar yang disampaikan kepadanya tentangmu justru membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati amal perbuatan kalian buruk, jika aku dapati kalian saling bermusuhan satu sama lain, jika aku dapati kalian saling berebut harta, jika aku dapati kalian saling menguasai satu sama lain, saling sikut menyikut satu sama lain, tidak ada kasih sayang di dalam hati kalian, sholat kalian terbengkalai, kemaksiatan demi kemaksiatan kalian lakukan, istaghfartu lakum rabbi. Aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian.
Alhamdulillah. Dianugerahkan bagi kita Nabi sesayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meski secara fisik jasad beliau telah terkubur di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, di Masjid Nabawi, akan tetapi kasih sayang beliau terhadap kita umatnya tak pernah berkurang. Beliau berterima kasih kepada Allah saat kita berbuat baik, selayak orang tua yang bangga tatkala anaknya berprestasi, dan beliau pun berusaha memohonkan ampunan kepada Allah tatkala kita umatnya terjerumus kepada dosa dan noda. Iya, meskipun wajah beliau yang mengkhawatirkan keadaan umatnya tak lagi dapat terlihat oleh matamu. Iya, meskipun tengadah tangannya mendoakan kita tak mampu lagi kita memandangnya, akan tetapi di alam sana beliau tetap melakukan semua hal itu untuk kita. Tinggal bagaimana kita tetap mendekatkan diri kita kepadanya, menyambungkan rasa dan roh kita dengannya. Bukankah beliau adalah kiblat bagi hati kita, seperti mana yang telah beliau sampaikan, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Habib Umar bin Hafid mengatakan, sebagaimana sholat tidak sah tanpa menghadapkan kiblatnya. Kamu mau sholat tapi badanmu tidak menghadap ke arah kiblatnya sholat, yaitu Ka'bah, maka hati kita pun dianggap tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hatimu dalam hidup tidak menghadap kepada kiblatnya, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan jika kita bertanya kepada para ulama, bagaimana cara kita mendekat kepada Nabi Muhammad sedangkan beliau sudah berada di dalam alam barzahnya? Para ulama telah memberikan jawabannya kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama, berbuat baiklah kepada umatnya, sebab beban terberat beliau adalah umatnya. Jika kamu adalah seseorang yang ikut serta meringankan bebannya, beliau akan mengenalimu dan mencintaimu. Kepada yang miskin dari umatnya bersedekahlah. Kepada yang bodoh dari umatnya ajarilah. Kepada yang sedang kesulitan dari umatnya bantulah. Kepada semua bagian dari umatnya kecil besarnya sayangilah. Dengan cara itu engkau akan disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain, aku dan orang yang nyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat sekali. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kalian menjadi penyebab hidayah seseorang di jalan Allah. Kamu ajarkan seseorang sampai orang itu mengerti tentang ajaran Islam, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang yang sangat banyak. Maka cara mendekat pertama kepada Nabi Muhammad adalah dengan berbuat baik kepada umatnya. Berniatlah teman-teman, berniatlah untuk menjadi umat yang bisa ikut serta mengurangi beban Nabi Muhammad, bukan malah menjadi umat yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyaklah membaca salawat padanya. Bukankah beliau mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang terdekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ingin dekat, sebut-sebutlah namanya. Ingin dekat, bersalawatlah kepadanya dengan cinta. Ucapkanlah salam kepadanya sepenuh rindu. Dengan cara itu cinta dan rindumu akan berbalas. Yang ketiga, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, takdirkanlah kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Tiap tahun ya Allah.
Yang belum pernah sampai di sana, sampaikanlah ya Allah. Jangan lihat tabungannya ya Allah. Bukankah Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya Allah? Bukankah Engkau Sang Maha Dermawan ya Allah? Sampaikanlah semuanya dapat berziarah kepada Nabi-Mu Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Man zarani ba'da wafati, faka'annama zarani fi hayati. Fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim." Siapa yang datang berziarah kepadaku sesudah aku wafat nanti, sama seperti orang yang datang padaku di saat aku masih hidup, karena para nabi tak ada yang mati di dalam alam kubur mereka. Habib Umar bin Hafid pernah bercerita tentang seorang Arab Badui yang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, jika Engkau mengampuni saya ya Allah, saya selamat." Nabi Muhammad SAW senang sebagai kekasihmu ya Allah. Saya hambamu selamat, kekasihmu senang, karena bagaimanapun saya adalah umatnya dan beban pikirannya adalah dosa-dosa saya. Ya Allah, jika Engkau mengampuni dosa saya selamat. Nabi Muhammad senang. Setan kesel ya Allah, setan marah. Jika Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, aku celaka. Nabi Muhammad sedih, setan berbahagia. Ya Allah, rasanya tidak mungkin Engkau sebagai yang Maha Dermawan bikin celaka saya, bikin sedih hati Nabi Muhammad, bikin girang setan ya Allah, bikin senang setan. Maka ampuni saja ya Allah agar saya selamat, agar hati Nabi Muhammad senang, agar setan kesel ya Allah. Habis selesai berdoa begitu, salah satu ulama yang kebetulan sedang berziarah, yaitu Syekh Al-Utbi, dia terbangun dari tidurnya, sempat tertidur saat itu, dia terbangun dari tidurnya, segera menyusuli A'rabi tersebut. Kemudian berkata, "Ya A'rabi, wahai A'rabi." Dia bilang, "Apa doa yang telah kamu ucapkan di depan makom Nabi Muhammad tadi?" "Kenapa gitu Syekh?" "Karena saya tadi bermimpi Nabi Muhammad SAW." Nabi berkata, "Ya Utbi, gum, wahai Utbi, bangunlah, al-hikil badui, segera susulilah orang badui itu. Katakan padanya bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena bagusnya doa yang telah dia mintakan di depan makamku." Badui tersebut kemudian menyampaikan, Al-Utbi ya, kemudian menyampaikan sebuah bait syair. Nah, ini ada riwayat yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair A'rabi itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bait syair dari Al-Utbi, dan subhanallah bait syair ini sekarang tertulis di makam Nabi Muhammad SAW. "Ya khaira man dufinat fit turbi a'damahu, fataba min tibihal ki'an wal akamu. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu, fihil afaf wa fihil judu wal karam." Wahai semulia-mulia manusia yang bersemayam dalam tanah, yang karenanya tanah ini menjadi semerbak mewangi, aku berani menjadi tebusan untuk kubur tempatmu bersemayam. Tempat ini dipenuhi dengan kebijakan, keindahan, dan kedermawanan. Semoga Allah sampaikan kita ke sana. Cara terakhir untuk mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang sedang kita lakukan saat ini, teman-teman. Menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." An-Nisa ayat 64. Andai saja umatmu saat mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan mengerjakan dosa datang padamu, lalu mereka beristighfar kepada Allah,
dan Rasulullah yang mereka datangi beristighfar untuk mereka, pasti mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semasa hidup beliau, datang kepada Nabi Muhammad diartikan datang secara muwajahah. Akan tetapi sudah kewafatannya, datang kepada beliau bisa berarti yang tadi saya sebutkan, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Atau sekurangnya seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini, berkumpul untuk bersolawat dan mengucapkan salam bersama. Kita harapkan baginda kita Nabi Muhammad SAW akan menjawab salam kita. Kata Allah di ayat yang tadi, andai saja umatmu yang telah berbuat banyak dosa, adakah di antaramu di sini yang dosanya sedikit? Siapa di antaramu di sini yang berani berkata bahwa saya yang paling sedikit dosanya di antara semua yang hadir? Ataukah justru kita semua merasa bahwa dosa kita yang paling banyak dari semua yang hadir di tempat ini? Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu merasa seperti itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi padamu. Andai umatmu para pendosa datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, memohon ampun kepada Allah dan engkau memohonkan ampun untuk mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Maka semoga saja kita hadir di majelis ini pada hari ini membawa dosa-dosa, dan kita tinggalkan saja dosa-dosa kita di tempat ini. Keluar dari tempat ini sudah ringan beban dosa-dosa kita, bahkan sudah kosong catatan dosa-dosa kita, insya Allah, untuk kemudian kita menjadikannya tetap kosong sampai hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai datang ajal menjemput kita dalam keadaan bersih hingga kita layak untuk berjumpa dengan manusia paling bersih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu hadir di majelis ini sambil berharap-harap Allah mengampuni dosa-dosamu, kemudian nanti kamu akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sangat berkemungkinan salam kita semua akan dijawab olehnya sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya. Bukan ucapan saya, bukan ucapan seorang ulama, bukan ucapan seorang wali, akan tetapi Nabi Muhammad telah menjanjikannya untuk kita. Ma sallama alaiha ahadun min ummati illa waradallahu alaiya ruhi hatta arud alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku dengan hati khusyuk, apalagi dengan bersama-sama seperti ini, teman-teman. Satu saja umatku datang mengucap salam padaku dengan hati khusyuk, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jika kita bersama-sama seperti ini, bukankah sangat mungkin salam kita dijawab oleh baginda kita Nabi Muhammad? Dan kalau Nabi Muhammad berkenan hadir untuk kita, beliau akan menengadahkan tangannya memohonkan ampun kepada kita. Maka ini adalah cara paling mudah untuk kita bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka langitkan harapmu, teman-teman, angkasakan harapanmu, panjatkan pintamu, agar kamu menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Jika hatimu hadir di sini, sangat mungkin kamu akan dilihat olehnya, kamu akan dikenali olehnya, kamu akan dicatat sebagai orang-orang yang kelak ada di belakang rombongannya. Dalam salah satu
satu kisah yang diceritakan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya, guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia sini. Beliau menceritakan suatu waktu beliau sedang ada safari maulid di sebuah negara di daerah Afrika. Malam-malam hari acara maulid beliau menyaksikan ada orang tua dari awal maulid sampai akhir doa maulid berdiri. Di saat yang lain tentu saja duduk. Hanya berdiri di saat mahalul qiyam. Orang ini dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa terakhir dibacakan, dia berdiri. Sayyid Alawi berpikir mungkin dia sakit, mungkin dia nggak bisa duduk. Tapi ternyata sesudah doa selesai dibacakan dia pun duduk. Penasaran, tanya sama orang di sampingnya, orang itu siapa? Selesai majelis, Ustadz tadi yang ditanya manggil orang tersebut. Dia bilang ceritakan kepada Sayyid Alawi karena Sayyid Alawi ingin mengetahui kisahmu. Dia bercerita, Sayyid, saya ini dari dulu senang hadir maulid Sayyid. Akan tetapi satu hari saya dengar keterangan dari seorang ustadz lulusan universitas ternama di negara Arab. Dia menceritakan kalau kamu mencintai Nabi Muhammad alaihissalam, kamu senang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu boleh-boleh aja. Akan tetapi dengan cara berdiri ucap salam sama Nabi Muhammad itu tidak perlu dilakukan. Karena Nabi Muhammad telah wafat, beliau sudah ada di dalam alam kuburnya, nggak perlu kamu berbuat yang seperti itu. Dia bilang ucapannya serasa masuk di akal saya. Sejak hari itu saya tetap hadir majelis-majelis maulid, tapi waktunya berdiri saya nggak berdiri, saya duduk aja gitu. Saya ucap salam bersama dengan orang-orang itu, tapi saya duduk aja. Karena saya pikir betul juga yang disampaikan, Nabi Muhammad kan sudah wafat gitu. Untuk apa juga kita pakai berdiri gitu. Tapi hari itu Syekh, satu waktu saya hadir dalam sebuah majelis maulid, hati saya sedang sangat rindu sekali kepada Nabi Muhammad. Hati saya sedang sangat konsentrasi sekali. Saya bayang-bayangkan Nabi Muhammad, air mata saya nggak berhenti menangis. Hati saya terus menghadirkan, mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Sampai waktunya qiyam, orang-orang pada berdiri, saya tetap duduk aja untuk mengucap salam kepada Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Saat saya sedang khusyuk, saya ucap salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Syekh, saat itu saya lihat wahai Sayyid, Nabi Muhammad datang. Begitu melihat Nabi Muhammad datang, saya berusaha untuk berdiri, namun saya tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri karena mau hormat sama Nabi Muhammad SAW. Namun saya tidak mampu berdiri, Syekh. Saya tetap duduk. Saya duduk dengan terkulai, tidak mampu berdiri. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, saya tidak mampu melakukannya. Saya malu sekali. Nabi Muhammad datang dan saya nggak berdiri. Saya malu. Saya menangis jadi-jadinya di tempat tersebut. Sampai sesudah selesai acara maulid, saya sudah tidak mampu berdiri lagi. Saya sakit. Saya pulang dengan ditandu. Sampai saya berhari-hari di rumah saya dalam keadaan sakit, lumpuh kaki saya, nggak sanggup berdiri. Dia bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya tahu ini adalah hukuman buat diri yang tidak mengerti hormat kepada nabinya. Sesudah berbulan-bulan berlalu, saya berusaha untuk berobat ke sana kemari, nggak bisa juga. Saya kemudian bernadar. Terpikir pada saya waktu itu untuk saya bernadar. Saya pun bernadar, ya Allah, jika Engkau sembuhkan saya dari sakit ini, saya kalau hadir majelis maulid mau berdiri dari awal hingga akhir. Bukan hanya mahalul qiyam aja. Dari sejak ya Rabbi sampai akhir selesai doa dibaca subhana rabbika rabbil izzati, baru saya akan berdiri, saya akan duduk. Subhanallah katanya. Besok paginya saya kemudian bisa berdiri sembuh seperti nggak pernah kena sakit apa-apa. Sejak hari itu
Saya akan hadir majelis-majelis maulid dan saya akan berdiri dari awal hingga akhirnya untuk membuat pelajaran, memberi pelajaran kepada segenap umat bagaimana seharusnya kita mencintai dan menghormati, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syafaat dan kasih sayangnya tak lekang oleh waktu. Cinta dan tatap teduhnya kepada kita umatnya tak akan terpisah jarak dan zaman. Karena itulah Habibana Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Kita minta kepada Allah, semua yang hadir di tempat ini semua kesulitannya diangkat Allah. Semua permasalahannya diberi jalan keluar oleh Allah. Dengan berkahnya majelis maulid insyaallah. Dengan berkahnya majelis maulid insyaallah. Semua kesulitan umat Islam diangkat Allah. Semua kesulitan kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dawaqat taubatak ya taib idza batatub. Ini adalah waktumu untuk bertaubat wahai para pendosa. Berniatlah di majelis ini agar engkau tak lagi kembali mengerjakan dosa. Dawaqat taubatak ya syarid idza bataub. Ini adalah waktumu untuk kembali wahai hamba yang telah kabur dari Tuhannya. Yahdur bihal Mustafa wa aluhu ahlul ghuyub. Di majelis yang seperti ini, di majelis yang seperti ini dihadiri oleh Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan arwah orang-orang soleh. Maka di majelis yang seperti ini mari kita langitkan doa. Mari kita hantar pinta. Semoga kita menjadi umat yang kepada Nabi Muhammad kita dekat. Semoga kita menjadi umat yang dari nabinya kita mendapatkan syafaat. Dan semoga kelak di akhirat kita masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad.